Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, kita nanti kalau sebentar Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Iya, tidak ada, Bu. Baik, lengkap ya semuanya masuk hari ini? Lengkap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi kita sebelum berdoa sambil bernyanyi sedikit, oke? Nyanyinya seperti ini ya, nanti sambil ditiupkan. Kalau kau mau belajar tepuk tangan, kalau kau mau belajar tepuk tangan, kalau kau mau belajar mari kita lakukan. Kalau kau mau belajar mari doa. Sikap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan dibacanya doa di hari ini dapat memudahkan kita dalam belajar. Amin. Kelas 4 cerdas cerita. Baik, anak-anak hari ini siap belajar? Siap. Are you ready? Ready. Coba itu mau tanya, siapa yang masih ingat tema pelajaran kemarin? Saya Coba sama saya sebutkan. keberagaman sosial dan budaya. Pinter. Kasih applause untuk. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang keberagaman sosial dan budaya. Maka dari itu, hari ini kita masuk pada tema baru yaitu gotong royong. Sebelumnya, Ibu mau memberitahu kalian tentang tujuan dari tema belajar kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat memahami kegiatan gotong royong. Yang kedua, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong. Dan yang terakhir, dengan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menyebutkan contoh dari kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak, sebelum lebih lanjut mengetahui tentang apa itu gotong royong, di sini Ibu sudah menyediakan satu video yang nantinya kalian bisa tonton ya. Kita tonton video ini terlebih dahulu. Membersihkan kelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah seram kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh merengek minta pulang ya. Tidak,
Kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak! Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata, Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya, Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi, kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya, Pak. Halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu, Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya, benar. Biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Trims, Pak. Nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siap, Pak. Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Tunggu sebentar.
Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawakan buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diatungi 4 jempol. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat yang selalu kompak ini. Nah, anak-anak, tadi kan sudah menonton video yang ilustrasi. Dari kalian sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti? Apa sudah ada belum? Ada pernah? Coba suasana saat gotong royong itu seperti apa? Saling tolong menolong. Baik. Ramai juga kan? Dikerjainnya bersama-sama. Nah, setelah menonton video, kalian sudah sedikit paham mengenai gotong royong. Maka dari itu, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang isinya ada gambar. Nanti kalian bisa menceritakan, mendeskripsikan dari gambar ini, nanti ditulis di sampingnya. Kan kalian kebanyakan sudah pernah mengikuti kegiatan gotong royong ya. Terus ada soal selanjutnya yaitu teka-teki silang. Nanti kalian dapat membaca soal dan menjawabnya di dalam kotak. Baik, selanjutnya ini mau bagi kalian jadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dari Afrika sama Selasa, kemudian kelompok 2 Asia dan seterusnya. Ibu bagikan LKPD-nya. Boleh dilihat dulu, dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu di depan. Pengerjaan LKPD, Ibu beri waktu selama 20 menit. Bisa dimulai dikerjakan dari sekarang. Oke, anak-anak sudah ada yang selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, semuanya sudah selesai. Setelah ini, dari perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Coba dari kelompok 1, boleh perwakilan kelompok maju ke depan. Baik. Nah, Afrika, silakan menjelaskan apa yang kamu diskusikan salah satu saja. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari gambar nomor 3. Gambar nomor 3 yaitu gotong royong membersihkan rumah. Di sini terdapat gambar ayah yang membersihkan jendela, ibu yang menyapu lantai, adik yang membereskan mainan, dan kakak yang mengelap lemari. Jadi dari gambar ini mereka saling bekerja sama untuk membersihkan rumah. Baik, apakah jawabannya benar, anak-anak? Benar. Kita beri aplaus dulu untuk Afrika. Silakan kembali ke tempat Afrika. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi gotong royong itu artinya saling bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu. Nah, manfaat dari gotong royong sendiri yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, kemudian menjadi ringan ketika dikerjakan karena dikerjakannya secara bersama-sama. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Nah, contoh-contoh dari gotong royong seperti
Seperti pada gambar yang dilihat dari tadi, ada piket kelas. Itu kalau kegiatan gotong royong yang ada di sekolah. Kemudian yang ada di rumah, gotong royong bersihkan rumah. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, contohnya seperti Membersihkan selokan. ya membersihkan selokan. Nah, sepertinya anak-anak sudah paham dan pintar mengenai apa itu gotong royong. Nah, anak-anak setelah selesai mengadakan LKPD dan mempresentasikannya di depan kelas, tadinya kita akan mengadakan evaluasi. Tujuannya biar mengukur pengetahuan kalian mengenai tema hari ini. Soalnya ada 10. Silakan dikerjakan. Dikerjakan 20 menit. Nanti kalau sudah selesai boleh bilang ke ibu ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Baik, coba ibu datang dan ambil ya. Terima kasih. Nah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Tapi sebelumnya coba kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, gotong royong tadi pengertiannya apa? Ada yang tahu? Bekerja bersama-sama. Baik, kita sekali akan kemudian manfaat dari gotong royong. Coba sebutkan salah satu. Pekerjaan jadi ringan. Cepat selesai. Terus contoh dari kegiatan gotong royong yang di kelas. Piket kelas. Berhubung waktu kita belajar hari ini sudah selesai, untuk anak-anak semuanya, kalau kita sudah sampai di rumah, kemudian ada beberapa pekerjaan yang kita bisa membantu, kita dianjurkan untuk saling membantu ya. Kita bantu keluar dari rumah untuk membersihkan rumah. Kemudian kalau di kelas kita berteman untuk mengadakan piket kelas. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.